Ya Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Putramu hadir di tengah-tengah kami tanpa kami ketahui, tanpa kami sadari. Dan bantu kami ya Bapa untuk memiliki panca indera batin kami yang tajam menghayati kehadiran. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus ditanyai tentang kerajaan Allah, kapan kerajaan Allah itu datang. Ya. Dan hal ini menunjukkan kepada kita, dan Yesus mengatakan kerajaan Allah itu sudah ada bersama-sama kami. Dan kerajaan Allah itu harus mengalami penderitaan. Datangnya kerajaan Allah itu tidak secara lahiriah. Dan akan datang lagi seperti kilat yang terjadi dalam diri manusia. Saudara, Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah yang dinanti-nantikan itu sudah datang, yaitu dirinya sendiri. Dan dia harus menderita banyak penderitaan. Dan karena kerajaan Allah itu sudah datang di antara kita. Pertanyaannya, apakah kita sadar, apakah kita tahu, apakah kita mengerti, apakah kita percaya bahwa Tuhan datang dan sudah datang, ya, dan akan datang kedua kalinya, dan kita tidak bisa melihat lewat hal-hal lahiriah, hal fisik. Saya mau mengajak Anda untuk memikirkan ada dua aspek penting yang menurut saya perlu kita sadari supaya kita tahu bagaimana kita dapat merasakan, mengalami, dan memiliki kepekaan akan kehadiran Yesus itu. Kita kenal akan dunia fisik, dunia yang kelihatan, ya, dunia yang nyata yang bisa kita pegang dengan panca indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, merasakan mulut, tasting, mencecap, dan feeling. Jadi hal-hal yang kelihatan ini, dan kita mampu melihat dengan panca indera kita ini, ya. Tetapi kita tahu juga bahwa orang tidak hanya yang fisika ini, tetapi juga yang disebut metafisika, yang tak kelihatan, melampaui yang kelihatan, sesuatu yang abstrak, ya, misalnya pemikiran-pemikiran yang abstrak, yang tak ada bendanya, tetapi kita bisa memikirkan ada dunia maya, katakan, yang bisa kita lihat itu. Nah, hidup ini sebetulnya ada dua sisi itu, di sisi yang kelihatan dan sisi yang tidak kelihatan. Dan itu semua diciptakan oleh Tuhan. Dan kita diberi kemampuan untuk pertama-tama melihat yang kelihatan ini, yang kita rasakan, yang kita dengarkan, yang kita cecapi, yang kita hirupi, yang kita feeling, rasakan. Tetapi itu tidak cukup, karena ada dunia yang tidak kelihatan itu, dan itu diciptakan Tuhan. Tuhan menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Maka misalnya ada juga, katakanlah, yang dunia roh, ya. Roh itu luas sekali, roh yang baik, yang tidak baik, misalnya malaikat, makhluk yang lain yang tak dapat kita lihat, tetapi ada, ya. Nah, Tuhan juga berada dalam sisi yang seperti itu, yang tidak kelihatan, tetapi dia menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan ini. Jadi ada aspek di mana orang tidak hanya sekedar positivis, ya, positif melihat segala sesuatu, tapi ada sesuatu yang tidak positif, tidak negatif juga, tetapi yang tidak kelihatan ini. Nah, seperti iman, seperti harapan, seperti Roh Kudus, seperti juga roh jahat, seperti juga makhluk-makhluk yang tidak kita lihat dengan kacamata sendiri. Nah, jadi kita hidup dalam dunia yang seperti itu, ya, bukan hanya yang kelihatan ini, tetapi yang tidak kelihatan itu. Dan itu kita bersama-sama tinggal di sana. Dan itu suatu realitas yang kita hidupi, ya. Maka ada orang yang mampu melihat ke sisi yang metafisika itu. Ya, nah, maka bagaimana supaya kiranya kita bisa memasuki, merasakan dan melihat dengan kacamata batin, ya, dunia yang metafisika itu.
Ada banyak cara untuk bisa melihat dan mengalami dan merasakan. Kita memiliki bagaimana kita panca indera batin kita itu dilatih, kemudian dipraktekkan. Maka banyak orang melakukan itu terutama dengan bertapa. Orang melakukan keheningan, orang melakukan meditasi, orang melakukan jadi dia mengasingkan diri dengan tidak makan, puasa pantang, ya. Banyak pantang-pantangan yang secara fisik harus dilepaskan, ya. Nah, itu jadi orang berpuasa, bermati raga, kemudian menciptakan keheningan, ya, jauh dari keramaian, jauh dari hingar-bingar medsos, lalu menyingkir ke dalam suatu dunia lain yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Nah, ini secara fisik orang bisa melakukan itu secara fisik. Jadi olah fisiknya diolah, olah diraga. Nah, kemudian juga bukan hanya olah itu, olah mental. Mentalnya adalah nafsu-nafsu yang ada pada kita itu kita harus diolah, tidak sekedar mengikuti, tidak. Kalau kita mau makan yang enak. Jadi harus diperhatikan mentalnya itu. Jadi harus belajar untuk menahan diri, ya, dan melakukan yang baik, yang indah, yang mulia, yang luhur, ke dunia yang baik dan ke dunia yang jahat. Hati nurani, lakukan yang baik dari yang jahat. Kalau akhir-akhir ini kita bicara di politik, ya, politik hati nurani. Politik hati nurani itu politik apa? Politik hati nurani itu lakukan yang baik, hindari yang jahat. Jadi kita berusaha untuk menghindarkan yang jahat. Lakukan yang baik apa saja, yang luhur, yang mulia, yang indah, rasa keadilan, kejujuran, ya, dan motivasi-motivasi yang baik ini. Ini harus menjadi tolok ukur kita di dalam menghayati kehidupan. Jadi orang tidak cukup hanya hedonis, ya, positivisme, ya, yang hukum, legalitas, ya, tidak cukup itu. Tapi masuk ke dalam suatu tahapan bukan hanya legalitas tapi legitimasi. Ada sesuatu nilai-nilai yang harus kita hayati. Nah, itu jadi ruang metafisika di situ, ya. Sehingga orang kalau hanya positif saja, legal saja, tentu tidak akan harus begitu. Tetapi tidak cukup itu. Harus ada sesuatu etika, ya, yang kita sebut dengan etika yang tak kelihatan, yang bisa dirumuskan dengan kata-kata baik, indah, benar, mulia, ya, itu. Jadi benar, mulia, kudus, baik, itu sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, jadi dengan kata lain Yesus mengatakan bahwa hidup kita itu semua begitu demikian. Tapi kalau kita tidak hanya terpaku pada legalitas, ini akan terbatas sekali, ya. Ya, demikian kalau kita menghadapi hidup beragama, kalau sekedar legalitas kita menjadi ritualistik, ya. Kita menjadi liturgi saja yang kelihatan ini, tidak melihat apa yang tidak kelihatan. Seperti dalam agama kita Katolik misalnya, ekaristi, roti biasa atau anggur biasa, ya, ini suatu penglihatan. Tetapi bagi kita, ya, ketika kita transubstansiasi, melampaui substansi yang ada ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Jadi ini unsur yang tidak kelihatan ini, ya, unsur esensi yang tidak kelihatan ini. Nah, ini kita hidup dalam aspek itu. Maka kita belajar untuk menajamkan batin kita masing-masing. Tadi ada olah fisik, ya, dengan olah mental dan olah spiritual. Olah spiritual itu kita baca kitab suci, ya, kita berdoa rosario, kita kontemplasi, bukan hanya meditasi tapi kontemplasi, ya. Jadi ketiga olah itu, olah fisik itu juga dengan olahraga, olah badan kita digerakkan, ada gerakan tubuh dan olah mental, ya, latihan untuk mengatur, mengolah emosi-emosi dan nafsu-nafsu kita, dan olah spiritual, ya. Jadi ketiga hal ini harus menjadi satu kesatuan kalau kita ingin memiliki ketajaman batin kita, sehingga kita bisa merasakan, melihat Yesus yang hadir, Yesus yang hidup, Yesus yang bekerja. Kalau kita berdoa, kalau kita diam, kita hening, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita. Mari kita mengolah
olah batin, itu olah pikiran, olah nafsu mental, dan olahraga. Semoga kesatuan ini menguatkan kita semua untuk semakin tajam dalam menghayati kehadiran Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.